Teman-teman, coba deh bayangin, kita semua pasti pengen kan suatu saat nanti bisa pensiun dengan tenang, nggak pusing lagi soal uang. Tapi ya gitu, seringnya keinginan itu cuma jadi harapan aja, cuma angan-angan yang nggak ada angkanya. Bener banget kan? Sesuatu yang nggak ada wujudnya, nggak ada angkanya, itu susah banget buat dikejar. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal belajar satu cara simple buat ngasih angka ke harapan kita. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar masa depan itu nggak lagi terasa abu-abu. Biar kita punya tujuan yang jelas. Kalau udah ada angkanya, kita jadi punya arah. Oke, kita jujur-jujuran dulu ya. Seberapa sering sih kita ngomongin soal pensiun, tapi nggak pernah benar-benar duduk dan ngitung sebenarnya gue butuh berapa sih? Kebanyakan dari kita cuma punya harapan samar-samar, kayak yang penting hidup aman, atau nggak mau nyesain anak. Niatnya sih mulia, tapi itu aja belum cukup. Tanpa angka yang jelas, kita itu kayak jalan tapi nggak tahu mau kemana. Kita nggak tahu targetnya seberapa jauh, harus lari seberapa kencang, atau bahkan jalan yang kita tempuh sekarang udah bener atau belum. Akhirnya, banyak banget yang baru panik pas umur udah kepala 4 atau 5. Dan ini bukan karena kita malas loh, sama sekali bukan. Ini karena dari awal kita nggak pernah lihat dengan jelas tujuan akhirnya itu seperti apa. Coba jawab jujur di dalam hati. Kalau kamu belum punya angkanya, tenang aja, nggak apa-apa kok. Anggap aja sesi ini jadi titik awal yang penting banget buat kamu. Oke, bagian kedua. Ini adalah langkah paling pertama dan paling fundamental. Ketahui dulu biaya hidupmu. Hal pertama yang perlu kita ubah mindsetnya adalah pensiun itu bukan soal umur, tapi soal angka. Ini bukan tentang harus berhenti kerja di umur 60, tapi tentang kapan kita punya dana yang cukup untuk hidup nyaman, bahkan saat kita udah nggak seproduktif dulu. Dan kita nggak lagi ngomongin hidup mewah ya, tapi sebatas biaya makan, tempat tinggal, kesehatan, hal-hal dasar aja. Target kita itu ketenangan, bukan kemewahan. Nah, ini dia pondasinya. Sebelum kita ngomongin rumus-rumus aneh, kita harus mulai dari pertanyaan paling dasar. Sebenarnya, tiap bulan, kamu butuh uang berapa sih buat hidup? Coba deh pikirin angkanya sekarang. Mungkin 4 juta, 5 juta, atau 7 juta? Nggak perlu sempurna dulu, nggak apa-apa. Yang penting, kamu punya satu angka yang paling jujur menurutmu sebagai dasar kita ngitung bareng-bareng. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Ada satu rumus yang sederhana banget buat mengubah angan-angan tadi jadi angka yang nyata. Gampangnya gini, aturan 4% itu sebuah panduan. Katanya, kalau kamu udah punya dana pensiun segunung, idealnya pengeluaran tahunan kamu itu nggak lebih dari 4% dari total dana itu. Kenapa? Biar sisa dana kamu yang 96% itu tetap bisa bertumbuh lewat investasi dan hasilnya bisa ngelawan inflasi. Jadi dana pokok kamu nggak kegerus. Nah, karena aturan 4% tadi, perhitungannya sering dibalik. Caranya, pengeluaran tahunan kamu dikali 25. Tapi aku mau tekenin banget ya, ini tuh bukan rumus sakti atau angka keramat. Anggap aja ini sebagai alat bantu berpikir, sebuah peta awal. Dan punya peta awal itu jauh-jauh lebih baik daripada nggak punya peta sama sekali kan? Prosesnya gampang banget, cuma 3 langkah. Yuk kita coba simulasikan pakai angka yang umum di Indonesia. Misalnya nih, setelah kamu pikir-pikir, biaya hidup kamu yang paling dasar, yang cukup nyaman, itu sekitar 5 juta rupiah per bulan. Artinya, dalam setahun, kebutuhan kamu itu 5 juta dikali 12 bulan. Totalnya jadi 60 juta rupiah. Sampai sini masih gampang ya? Nah, ini dia momennya. Kalau kita pakai pendekatan tadi, 60 juta dikali 25, hasilnya adalah 1,5 miliar rupiah. Yap, aku tahu, angkanya kelihatan gede banget. Mungkin sekarang banyak yang langsung mikir, hah? Mustahil, gaji gua aja UMR. Perasaan itu wajar banget, normal banget. Tapi tunggu dulu, jangan langsung patah semangat. Tarik nafas dulu. Tujuan dari perhitungan ini bukan buat bikin kamu takut, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk bikin kamu sadar, oh ini toh yang gue kejar. Angka ini bukan tembok yang harus kamu tabrak, tapi titik pertama di peta perjalanan finansial kamu. Coba deh renungin, mending kaget sekarang tapi jadi punya arah, atau hidup tenang tanpa tahu lalu panik di usia 50. Rasa kaget ini justru adalah awal dari kejujuran finansial. Awal dari pertanyaan, oke, angkanya segini. Terus, langkah terkecil apa yang bisa gue lakuin mulai hari ini? Sekarang, pertanyaan paling penting. Gimana caranya ngejar angka sebesar itu kalau gaji kita belum seberapa? Jawabannya bukan dengan satu langkah ajaib. Target sebesar ini nggak dikejar dengan satu lompatan besar, tapi dengan kombinasi dari 4 hal ini. Pertama, waktu. Semakin cepat kamu mulai, semakin ringan. Kedua, konsistensi. Nabung rutin walau sedikit itu lebih kuat daripada nabung besar tapi sekali doang. Ketiga, taruh uangmu di aset yang bisa bertumbuh, bukan cuma diam di tabungan. Dan yang terakhir, keputusan yang sadar di setiap pengeluaran.
Oke, kita sampai di bagian akhir. Dari semua yang kita bahas, aku mau kita semua pegang satu prinsip ini. Percaya deh, orang-orang yang masa tuanya lebih tenang itu seringkali bukan yang dari awal gajinya paling besar, tapi mereka adalah orang yang paling cepat jujur sama angka-angka dalam hidupnya. Mereka tahu biaya hidupnya, mereka tahu target kasarnya, lalu mereka mulai bergerak, mungkin pelan, tapi nyata. Jadi langkah pertamamu sekarang itu sederhana. Jangan tunggu gaji naik atau dapat bonus dulu. Mulai dari kenyataanmu hari ini. Hitung biayamu, lalu hitung targetmu. Anggap angka itu sebagai petamu. Ingat ya, langkah terpenting itu bukanlah lari kencang, tapi keberanian untuk membuka peta itu dan mulai melangkah hari ini. Sebelum kita selesai, coba jawab pertanyaan ini buat dirimu sendiri. Kamu mau di umur berapa, bisa sedikit lebih santai, nggak harus kerja sekeras sekarang. Coba tulis angka umurnya. Karena saat kamu punya target angka dan target umur, masa depanmu bukan lagi cuma harapan. Ia jadi sesuatu yang nyata, yang bisa kamu perjuangkan.